Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfuatul Khairiyah dengan NPM 19510400106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah kode etik perilaku pengusaha atau perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan di dalam mengambil keputusan suatu bisnis. Jika etika bisnisnya baik, maka bisnisnya juga akan baik. Namun, jika etika bisnisnya buruk, maka dapat menggagalkan suatu bisnis bahkan dengan rencana strategik terbaik sekalipun. Contoh, misal ada perusahaan yang memiliki brand Thai Tea. Kemudian ada perusahaan lain yang mengikutinya dengan melakukan inovasi. Hal ini tidak termasuk melakukan etika bisnis yang buruk. Namun hal ini termasuk melakukan inovasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Ada 4. Yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi yaitu sikap kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua, ada prinsip kejujuran, sikap dan kemampuan manusia untuk melakukan suatu kebenaran. Dan yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip adil artinya dalam bisnis tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik secara hak maupun kebenarannya. Dan yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Tentunya prinsip bisnis ini menandakan bahwa bisnis haruslah menguntungkan semua pihak. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai tanggung jawab sosial, yang dimana tanggung jawab sosial ini sendiri diartikan sebagai komitmen sebuah usaha dan bertindak secara etis. Mengenai bertindak secara etis, apa yang bertindak secara etis? Yaitu bertindak secara etis itu lebih dari mematuhi hukum dan peraturan. Di sini artinya kita itu bertindak jujur dan tidak merugikan orang lain, kemudian kita bersaing pun secara sehat ataupun secara adil dan tidak menolak untuk menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan rekan kerja ataupun atasan kita. Kemudian beroperasi secara legal, yang dimana beroperasi secara legal ini yaitu membangun kekuatan bisnis, yang dimana di sini sebuah bisnis itu membutuhkan sebuah keseimbangan, yang artinya perusahaan kita tidak terus-menerus harus mengejar skala ekonomi yang besar dalam menjaga keutamaan bisnis, namun juga harus peduli dengan keseimbangan lingkungan sekitar, terutama masyarakat sekitar kita. Dan kemudian saya akan membahas mengenai jenis-jenis tanggung jawab sosial. Yang pertama di sini jenis-jenis tanggung jawab sosial yaitu terkait pada hak asasi manusia. Baik, terkait dengan hak asasi manusia berarti artinya di sini tercermin dari pengembangan karir yang adil dan terbuka dan perseorangan dari rangka mewujudkan keberagaman lingkungan kerja karyawan. Kemudian di sini karyawan pun diseleksi berdasarkan potensi dan kinerjanya tanpa membandingkan suku, ras, agama dan jenis kelamin. Berarti di sini tuh tidak membeda-bedakan. Misalnya yang masuk ke sini harus orang kaya gitu, tidak. Berarti semuanya adil, tidak memandang dari manapun, dari sudut manapun. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil. Terkait operasi yang adil berarti di sini seseorang tunduk dan taat ataupun patuh terhadap setiap peraturan perundang-undang yang telah berlaku. Contohnya anti korupsi, bersaing secara sehat, dan pengadaan barang dan jasa yang transparan. Dan kemudian saya akan membahas mengenai jenis-jenis tanggung jawab sosial. Yang pertama di sini jenis-jenis tanggung jawab sosial yaitu terkait pada hak asasi manusia. Baik, terkait dengan hak asasi manusia berarti artinya di sini tercermin dari pengembangan karir yang adil dan terbuka dan perseorangan dari rangka mewujudkan keberagaman lingkungan kerja karyawan. Kemudian di sini karyawan pun diseleksi berdasarkan potensi dan kinerjanya tanpa membandingkan suku, ras, agama dan jenis kelamin. Berarti di sini tuh tidak membeda-bedakan. Misalnya yang masuk ke sini harus orang kaya gitu, tidak. Berarti semuanya adil, tidak memandang dari manapun, dari sudut manapun. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil. Terkait operasi yang adil berarti di sini seseorang tunduk dan taat ataupun patuh terhadap setiap peraturan perundang-undang yang telah berlaku. Contohnya anti korupsi, bersaing secara sehat, dan pengadaan barang dan jasa yang transparan. Kemudian yang ketiga di sini ada tanggung jawab sosial terkait pemeliharaan lingkungan hidup. Terkait pemeliharaan lingkungan hidup berarti di sini kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, juga kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup kita.
Nama saya Echa Ratnasari, NPM 1951040053. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu keberlangsungan lingkungan. Bisnis tidak boleh mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alami. Menurut ISO, International Standard Organization, lingkungan didefinisikan sebagai lingkungan sekaligus di mana organisasi beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alami, flora, fauna, manusia, dan interpelasi lainnya. Secara perlahan, tampak kecenderungan positif yang berkembang dengan cukup mencolok berupa upaya nyata yang dilakukan dengan niat baik untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Masyarakat menghendaki standar bisnis yang lebih tinggi daripada era sebelumnya. Suatu bisnis yang bertanggung jawab secara sosial mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Bisnis bertanggung jawab kepada lingkungan. Sebagian besar perusahaan secara cermat menyadari kebutuhan untuk memastikan bahwa produk dan proses mereka menjadi bersahabat dengan lingkungan. Kebijakan lingkungan yang logis merupakan bisnis yang baik. Produk-produk yang bersahabat dengan lingkungan menarik pelanggan yang sadar lingkungan dan memberikan keunggulan bersaing dalam bidang pemasaran kepada suatu perusahaan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana Astari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi isu global dan isu internasional. Isu global adalah permasalahan yang terjadi di ruang lingkup itu saja, sedangkan isu internasional adalah permasalahan yang terjadi yang berdampak pada seluruh dunia dan ikut merasakan permasalahan apa yang sedang terjadi. Contohnya, isu dari global, krisis moneter pada tahun 1998 itu yang terjadi di ruang lingkup itu saja, seperti di ruang lingkup Indonesia saja. Nah, yang kedua yaitu contoh dari isu internasional. Isu internasional yang dirasakan oleh seluruh dunia saat ini adalah COVID-19. Nah, apa pentingnya kita mempelajari isu global? Supaya kita mengetahui apa permasalahan yang terjadi di ruang lingkup yang kita tempati saat ini, dan apa dampak dari bisnis terjadinya pandemi dalam isu global saat ini. Nah, contohnya seperti perusahaan Telkomsel. Dengan banyaknya orang yang menggunakan internet dan perkuliahan yang serba online sekarang akan berdampak tinggi ataupun bagus bagi perusahaan internet, karena banyak para perusahaan ataupun para pelajar yang menggunakan internet untuk akses pembelajaran dan usaha untuk saat ini. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.